Assalamualaikum, saya Kurnia Wilanto. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Mar, jangan lupa nonton Anar Official dan pasti ada video-video yang luar biasa. Pertandingan kick off pertandingan babak yang pertama antara kesebelasan Keliru bertanding berhadapan dengan kesebelasan Perseris Bergulir, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang pertama. Sebuah tembakan spekulasi pemain dari kesebelasan Keliru mengawali digulirkannya pertandingan babak yang pertama, saudara, dan kita saksikan kini kesebelasan Perseris coba membangun serangan, berhasil diamankan oleh pemain pemain dari kesebelasan Keliru, dan kembali saudara penonton Keliru langsung tancap gas saudara untuk bisa menekan lini pertahanan dari kesebelasan Perseris. Terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan, dimenangkan pemain dari kesebelasan Keliru. Kembali kita saksikan saudara penonton, tekanan dilakukan pemain dari kesebelasan Perseris, maksud kami Keliru, dari sisi kanan pertahanan Perseris. Terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Ya saudara, tensi tinggi langsung kita rasakan pada pertandingan di menit awal babak yang pertama, di mana kedua kesebelasan coba saling untuk bisa menekan, khususnya kesebelasan Keliru saudara, yang pada pertandingan di menit awal babak yang pertama langsung mengambil inisiatif tekanan, dan kali ini counter attack dilakukan kesebelasan Perseris saudara. Dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Keliru berhasil diantisipasi, dan kita lihat pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk Perseris sudah dilakukan, kerjasama 1-2 diperagakan pemain Perseris. Terjadi perebutan bola saudara, Messi berhasil menangis perebutan bola. Saudara, umpan kiriman Mbak Messi, dan kali ini menemui pemain kesebelasan Perseris lainnya, berbahaya. Ya saudara, kembali sebuah manuver yang cukup baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Perseris, tetapi beruntung saja sebuah crossing kiriman pemain dari kesebelasan Perseris saudara nampak tidak mendapati kompatriotnya, dan akhirnya membuat pergerakan bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Perseris sudah dilakukan, dan kembali sebuah tendangan spekulasi yang cukup baik dilakukan pemain Perseris, tetapi akurasinya masih jauh dari titik sasaran, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Yang silih berganti melakukan tekanan kedua kesebelasan yang bertanding pada sore kali ini, di mana perebutan selembar tiket keputaran kedua dan memastikan tim manakah yang akan berjumpa dengan kesebelasan Deni saudara, setelah pada pertandingan sebelumnya berhasil mengalahkan kesebelasan Obi dengan skor 3-0. Dan bagi anda penonton yang tidak sempat menyaksikan pertandingan kemarin sore, di mana kemarin kesebelasan Raka Putra berhasil melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan kesebelasan Diklat Patujaya dengan skor 2-0 saudara, dan akhirnya memastikan tim besutan Bos Heri, Bos Pasir dari Cipete Pakojan berhasil melaju ke putaran kedua penyelenggaraan event turnamen P3K tahun 2022. Dan kali ini saudara penonton, kita saksikan gempuran langsung dilakukan oleh pemain kesebelasan Keliru, berhasil diantisipasi, muncul support dari second line, ada pelanggaran saudara dilakukan pemain Keliru terhadap pemain Perseris. Tendangan bebas bagi kesebelasan Perseris, tendangan bebas saudara setelah pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan Keliru. Ya Juna lakukan sudah angkat bola melambung ke tengah lapangan pertandingan, berhasil diantisipasi kembali oleh pemain dari kesebelasan Keliru. Ya saudara penonton, sedikit sulit dan juga kendala yang dialami oleh para pemain yang bertanding saudara, licinnya medan pertempuran dan juga beberapa titik genangan air yang terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar dipastikan akan mempersulit kerjasama yang coba diperagakan oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding pada sore kali ini, yang artinya saudara dalam
dalam situasi seperti ini permainan bola-bola pendek menjadi kurang efektif saudara penonton. Tentunya tinggal bagaimana kebisaan dan juga keahlian para pemain untuk bisa menjinakkan kondisi medan pertempuran yang memang tergenang air akibat hujan deras mengguyur tadi siang saudara. Dan kali ini manuver coba dilakukan pemain dari kesebelasan keliru. Dari sisi kiri pertahanan Perseris datang support pemain kesebelasan keliru lainnya, tetapi apa yang terjadi kita dengarkan peluit terdengar dari sang pengadil lapangan pertandingan. Tendangan bebas saudara, tendangan bebas bagi kesebelasan keliru. Baik saudara penonton, peluang emas dari set piece tendangan bebas bagi kesebelasan keliru akan terjadi. Jamil Reja yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan kepada siapa atau apakah yang akan dilakukan oleh Jamil Reja. Mundur beberapa langkah Jamil Reja, bersiap Jamil Reja. Oh saudara, kita saksikan sebuah percobaan tendangan spekulasi yang cukup baik saudara dilakukan oleh pemain dari kesebelasan keliru, tetapi sangat disayangkan saudara penonton tendangan yang dilepaskan oleh Jamil Reja masih melebar tipis beberapa sentimeter dari gawang kesebelasan Perseris dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi kesebelasan Perseris sudah dilakukan saudara, berhasil diantisipasi pemain keliru, dan kali ini saudara penonton Perseris coba bangun serangan, tertahan di kaki pemain keliru, lepaskan sebuah umpan, terblok, muncul support dari second line pemain kesebelasan keliru lainnya. Sebuah tendangan spekulasi yang kembali berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan Perseris saudara. Kembali kita lihat manuver dilakukan pemain keliru. Oh, saudara penonton, Yudin kembali yang memiliki ruang tembak yang cukup mumpuni, tetapi saudara akurasi tendangan yang dilepaskan oleh Yudin melambung jauh dari titik sasaran dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara, skor kacamata imbang tanpa gol 0 masih tetap terjadi pada pertandingan babak yang pertama penyelenggaraan event turnamen P3 Cup tahun 2022 saudara. Penyelenggaraan event turnamen yang juga didukung penuh dan disponsori oleh Diaspor, kostum jersey olahraga yang juga pada penyelenggaraan event turnamen kali ini terlibat untuk bisa meramaikan acara yang dilangsungkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar, di mana kembali saya ajak dan saya informasikan kepada manajer tim dan juga tim sepak bola yang ingin memiliki jersey dengan kualitas terbaik, dengan bahan yang enak dipakai, elegan dan juga kekinian, silakan Anda pakai jasa konveksi Diasport. Lokasinya ada di belakang lapangan sepak bola Bunga Mekar dengan bentuk kekinian dan juga harga kaki lima. Dipastikan Anda atau tim Anda yang menggunakan jersey tersebut akan tampil cukup modis dan juga enak-enak untuk dipandang. Baik saudara, kita kembali ke pertandingan. Kini bola dikuasai oleh penjaga gawang dari kesebelasan keliru Marlan kirim umpan memasuki seperempat lapangan permainan dari kesebelasan Perseris, berhasil diantisipasi dan counter attack dilakukan Perseris. Berbahaya saudara, berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan keliru. Datang kembali gempuran dari kesebelasan Perseris dari kiri pertahanan keliru, sebuah throw-in yang berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan keliru, dan kali ini keliru dari kaki Yudin, lepaskan umpan. Baik saudara penonton, ketat alot kita rasakan jalannya pertandingan babak yang pertama yang mempertandingkan kesebelasan keliru dengan kesebelasan Perseris saudara. Dua tim yang dalam beberapa kalender penyelenggaraan event atau semi turnamen maupun PLPL memang sudah acap kali bertemu saudara, sehingga mereka sudah kenal dan juga sudah hafal betul bagaimana peta kekuatan dari lawan yang sedang mereka hadapi pada pertandingan sore kali ini, sehingga tidak aneh dan tidak heran pertandingan dan kini pulang. Oh
Saudara penonton kurang maksimal, sundulan kepala yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan keliru Arai dan akhirnya menggagalkan usaha keliru untuk leading atas lawannya Perseris pada pertandingan babak yang pertama. Ya saudara, kita saksikan peluang sudah mulai terjadi pada pertandingan babak yang pertama yang dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Perseris ataupun lawannya dari kesebelasan keliru saudara penonton, di mana kali ini kembali saudara inisiatif tancap gas dilakukan oleh pemain dari kesebelasan keliru, tetapi alih-alih melakukan penguasaan bola, pelanggaran dilakukan pemain dari kesebelasan keliru. Tendangan bebas untuk Perseris terjadi dari seperempat arena permainan mereka. Kepada siapa bola akan diarahkan saudara, lepaskan umpan langsung memasuki seperempat lapangan permainan keliru, berhasil di-heading oleh pemain dari kesebelasan Perseris. Counter attack dilakukan Perseris saudara penonton, kita saksikan Yudin maju melesat ke sisi kanan pertahanan kesebelasan Perseris, tetapi kerja keras dan usaha yang dilakukan oleh pemain keliru nampaknya gagal karena bola sudah keluar meninggalkan lapangan pertandingan dan akhirnya hanya melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Perseris. Tendangan gawang saudara sudah dilakukan, lepaskan umpan dan kembali kita lihat ada treble terjadi di lini pertahanan keliru. Tidak mau ambil resiko Fajar, pemain bertahan dari kesebelasan keliru yang tersisa di lini pertahanan mereka, dan kali ini saudara sebuah kesempatan untuk leading atas sang lawan dimiliki kesebelasan Perseris atas kesebelasan keliru. Sebuah eksekusi tendangan penjurus saudara sudah lakukan, berbahaya Messi terjadi ke mulut gawang dari kesebelasan keliru, berhasil diantisipasi dan kali ini saudara penonton counter attack dari sisi kiri pertahanan Perseris. Oh, intercept yang kurang cermat dilakukan oleh Juna dan Arai berhasil mencuri bola. Terjadi perebutan bola yang cukup sengit. Messi saudara turun jauh ke bawah untuk membantu pertahanan Perseris dan akhirnya aman sementara lini pertahanan Perseris, dan kali ini keliru kembali coba bangun serangan. Ya saudara penonton, perebutan bola sengit dimenangkan pemain keliru, berbahaya. Ya saudara, penjaga gawang dari kesebelasan Perseris Arif akhirnya berhasil mengamankan gempuran yang dilakukan pemain kesebelasan keliru, dan kita lihat saudara penonton kembali nampak agak sedikit mengalami gangguan cedera saudara. Gangguan cedera yang mungkin hanya akan kita jumpai di ajang sepak bola tarkam yang ada di Indonesia saudara. Meskipun ketika berkunjung ke Indonesia, Presiden FIFA Giovanni Infantino coba untuk merekomendasikan bahwa gangguan cedera yang sedang dialami oleh pemain Perseris menjadi salah satu cedera yang juga akan terjadi dan juga digunakan pada Piala Dunia Qatar mendatang saudara penonton. Ya, cedera kelilipan saudara dialami oleh penjaga gawang dari kesebelasan Perseris, di mana cedera yang obatnya cukup mudah hanya dengan disiramkan air mineral saudara penonton, dan akhirnya sudah selesai dan sudah sembuh saudara cedera kelilipan yang dialami oleh penjaga gawang dari kesebelasan Perseris, dan sudah mampu melanjutkan jalannya pertandingan babak yang pertama saudara untuk bisa terus menjaga gawang dari kesebelasan Perseris dari gempuran yang dilakukan para pemain keliru pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Dan kali ini kita saksikan saudara penonton, Perseris coba menekan dari sisi kiri pertahanan keliru, berhasil diantisipasi dengan baik dan counter attack kembali dilakukan pemain dari kesebelasan keliru. Dari sundulan kepala yang dilepaskan oleh Arai berhasil diamankan Juna, jatuh di kaki pemain keliru. Saudara penonton, sebuah peluang yang kembali dimiliki oleh pemain dari kesebelasan keliru. Kali ini saudara Dino yang memiliki ruang tembak yang cukup baik dan akhirnya berhasil memaksimalkannya dengan baik pula saudara. Tetapi sangat disayangkan tendangan yang dilepaskan oleh
Gino masih berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang saudara penonton. Kita saksikan dari kesebelasan Perseris dan belum merubah kedudukan, masih tetap imbang tanpa gol. Baik saudara, saya ucapkan juga selamat datang kepada Ketua BMR Barisan Muda Rano Alphard Bung Andrianto yang pada sore kali ini hadir di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang dan selamat menyaksikan. Juga sudah tiba aparat keamanan dari Polsek Pinang yang juga hadir untuk bisa mengamankan dan juga memantau pagelaran event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Saya ucapkan selamat sore dan selamat bertugas. Kita kembali ke pertandingan saudara. Babak yang pertama terus bergulir di mana kini tendangan bebas setelah pelanggaran handsball dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Perseris. Tendangan bebas saudara penonton kita saksikan sudah dilakukan, berbahaya. Ya saudara, cukup sibuk penjaga gawang Perseris pada pertandingan babak yang pertama ini saudara. Setidaknya statistik mencatat penetrasi yang dilakukan oleh pemain keliru lebih berbahaya dibandingkan rekannya sendiri, yaitu kesebelasan Perseris pada pertandingan babak yang pertama ini saudara, sehingga membuat Arif benar-benar harus fokus untuk menjaga setiap jengkal dan juga gawang Perseris dari gempuran yang dilakukan para pemain keliru pada pertandingan babak yang pertama. Dan kali ini saudara, gempuran kembali coba dilakukan pemain keliru lewat sebuah eksekusi tendangan bebas melambung ke seperempat lapangan permainan, berbahaya, terjatuh tetapi play on, counter attack dilakukan kesebelasan Perseris dari tengah lapangan pertandingan, berhasil diantisipasi dengan baik dan pelanggaran saudara dilakukan pemain keliru dan akhirnya tendangan bebas untuk Perseris akan terjadi. Bersiap saudara penonton, kita saksikan pemain dari kesebelasan Perseris lakukan sudah bekerja sama saudara, terjadi perebutan bola yang cukup sengit dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Perseris akan terjadi. Bersiap, kita lihat siapakah yang melakukan, tidak terpantau oleh kamera, sudah dilakukan saudara dan kembali kini sebuah manuver cukup baik. Ya saudara, sangat disayangkan sebuah akurasi umpan yang kurang baik dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Perseris yang akhirnya membuat gagal tekanan yang dilakukan pemain Perseris untuk bisa mengancam gawang dari kesebelasan keliru pada pertandingan babak yang pertama ini. Ya, masih adem ayem dan juga kita lihat tanpa ekspresi datar para penonton yang hadir menyaksikan pertandingan antara kesebelasan keliru bertanding berhadapan dengan kesebelasan Perseris pada babak yang pertama yang terus bergerak memasuki menit kesekian saudara, di mana kita lihat kembali kini gempuran diperagakan oleh pemain dari kesebelasan keliru, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik. Datang kembali saudara penonton, tekanan dari kesebelasan keliru, tetapi bola pun berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Perseris. Ya saudara, kita saksikan keliru kembali coba menekan dari sisi kiri pertahanan Perseris. Apakah yang terjadi? Kita lihat saudara, lemparan ke dalam Juna yang akan melakukan throw in, berikan umpan kepada Mbak Messi, dan kali ini Messi kembali bersiap melakukan throw in. Kepada siapa bola akan terarah, berikan umpan kepada rekannya Kejong, tetapi bola berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan keliru. Dan inilah saudara penonton, indahnya penyelenggaraan event turnamen yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Hujan yang begitu deras mengguyur sejak tadi siang saudara, tentunya membuat beberapa agenda, khususnya agenda PAN-game dan juga pertandingan sepak bola biasanya akan dibatalkan oleh pihak pengelola lapangan, sehingga lapangan sepak bola Bunga Mekar, sehingga tontonan sepak bola yang terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar tentunya bisa dimanfaatkan untuk bisa mengisi kekosongan kita di setiap harinya yang insya Allah akan berakhir sampai tanggal 4 Desember mendatang. Untuk itu kembali harapan dan ajakan kami panitia dan juga segenap aparat kepolisian dari Polsek Pinang, khususnya saudara penonton, sangat sederhana. Jadilah penonton di sini
disiplin, jadilah penonton terbaik, jadilah penonton yang tentunya menyukseskan hiburan rakyat yang memang sudah vakum hampir sekitar 2 tahun lebih lamanya akibat pandemi corona. Kita tentu tahu dan kita tentu rasakan, saudara penonton, 2 tahun ke belakang, jangankan terlibat pada keramaian berupa sepak bola, sembahyang saja kita harus jaga jarak, dan juga berkunjung ke rumah saudara maupun orang tua pun ada himbauan untuk tidak melakukannya, saudara. Untuk itu manfaatkan hiburan yang kembali diberikan, hiburan yang kembali kita rasakan berupa pertandingan sepak bola yang pada tahun ini bertajuk P3 Cup tahun 2022. Dan kita kembali ke pertandingan, saudara. Bola kini dalam penguasaan penjaga gawang Perseris, lepaskan umpan tetapi kembali berhasil diantisipasi oleh pemain keliru, dan akhirnya pergerakan bola pun keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam, saudara, untuk kesebelasan Perseris yang agak sedikit layu bunga pada pertandingan babak yang pertama ini, saudara. Bagaimana tidak, mereka bermain dalam situasi under pressing, mereka bermain dalam situasi tertekan oleh sang lawan kesebelasan keliru, saudara penonton. Kalau gawang dari kesebelasan Perseris masih belum kebobolan, itu tentunya membuat para pemain kesebelasan keliru harus bisa lebih keras membongkar ini pertahanan Perseris, termasuk tekanan yang mereka lakukan. Tetapi saudara penonton, pressing yang dilakukan oleh Turam akhirnya mempersempit ruang gerak pemain keliru dan akhirnya memudahkan kompatriotnya penjaga gawang Arif untuk bisa mengantisipasi pergerakan bola dengan baik. Dan saudara, Mbak Messi kembali terlanggar oleh pemain kesebelasan keliru. Tendangan bebas, saudara, untuk Perseris akan terjadi. Juna yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan kepada siapa bola akan diarahkan. Ya, saudara penonton, bersiap Juna. Bersiap Juna melakukan tendangan bebas bagi kesebelasan Perseris. Baik saudara, kita saksikan sementara pagar betis dilakukan pemain kesebelasan keliru. Biar saudara penonton, akankah tendangan bebas yang akan diberikan kesebelasan Perseris berhasil mereka maksimalkan dengan baik? Ya, berhasil diantisipasi dan kesalahan terjadi di lini pertahanan dari kesebelasan keliru, dan akhirnya pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, saudara, untuk kesebelasan keliru terjadi. Julian bekerja sama, berhasil diantisipasi dengan baik. Counter attack dilakukan kesebelasan keliru dari sisi kanan pertahanan Perseris, saudara. Kita saksikan, saudara penonton, apakah yang terjadi. Ya, Yudin gagal untuk bisa melakukan kontrol bola dengan baik, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Terus bergulir babak yang pertama dan sudah memasuki menit kesekian, saudara penonton, skor imbang tanpa gol masih tetap terjadi pada pertandingan babak yang pertama yang mempertandingkan kesebelasan Perseris dengan kesebelasan keliru. Pertandingan yang juga masih setia disaksikan oleh Ketua PMI Kecamatan Pinang Jaramumu. Kita saksikan kembali pertandingan babak yang pertama, saudara. Kesebelasan keliru coba menekan, berhasil diantisipasi oleh Turam. Terjadi perebutan bola di sisi kanan pertahanan Perseris, dan kita lihat, saudara penonton, pergerakan bola kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Perseris. Gunawan gagal melakukan kontrol bola dengan baik, dan kembali kita saksikan, saudara, kesebelasan Perseris coba bangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Kita saksikan, saudara penonton, Kejong gagal untuk bisa melakukan penguasaan bola, dan akhirnya pergerakan bola pun kembali keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Yang sedikit monoton jalannya pertandingan babak yang pertama. Beberapa kesalahan elementer alias kesalahan mendasar kita lihat sering terjadi dialami oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding, saudara, pada pertandingan babak yang pertama ini, saudara. Ya, tentunya kita semua sepakat untuk bisa semakin menambah daya tarik jalannya pertandingan pada sore kali ini.
dibutuhkan sebuah gol. Kenapa? Karena gol yang terjadi tentunya akan membuat tim yang tertinggal akan menginjak pedal gas serangan mereka, dan otomatis pertandingan yang tadinya seperti sayur asem kagak pakai melinjo berubah akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dengan sebuah gol yang terjadi, dan dengan tim yang tertinggal terus melakukan tancap gas untuk bisa membayar defisit gol yang mereka derita, saudara. Tetapi pertanyaannya kemudian muncul, dominasi dan juga beberapa tekanan yang dilakukan oleh pemain keliru akankah menggaransi mereka berhasil mencetak gol terlebih dahulu, atau sang lawan kesebelasan Perseris pada pertandingan babak yang pertama ini. Dan kali ini saudara penonton, upaya Perseris untuk leading atas sang lawan kesebelasan keliru mereka dapati lewat sebuah eksekusi tendangan bebas dari tengah lapangan pertandingan setelah wasit melihat ada pelanggaran, lakukan sudah melenceng jauh dari titik sasaran. Sebuah tendangan bebas yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Perseris, dan kali ini kita lihat saudara, tendangan gawang bagi kesebelasan keliru sudah dilakukan Marwan. Kurang cermat jatuh di kaki pemain Perseris, dan sebuah kesalahan yang tentunya harus dieliminasi saudara oleh para pemain kesebelasan keliru pada pertandingan sore kali ini, apalagi jika mereka memenangkan jalannya pertandingan saudara, karena sudah saya katakan pemenang pertandingan pada sore kali ini sudah ditunggu oleh kesebelasan Denis, yang akhirnya saudara sebuah kesempatan yang dimiliki oleh pemain dari kesebelasan Perseris memanfaatkan kesalahan yang terjadi, dan kali ini Perseris bangun serangan berbahaya. Yang kita lihat saudara, nampak sebuah sliding tackle yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan keliru membuat sang pengadil menunjuk sepak pojok bagi kesebelasan Perseris. Kita nantikan bersama-sama saudara, akankah gol akan terjadi ke gawang kesebelasan keliru lewat sebuah eksekusi tendangan penjuru yang akan didapati kesebelasan Perseris. Lakukan sudah, sangat disayangkan, besan udah nungguin tetapi mobil kagak datang saudara, di mana sebuah eksekusi tendangan penjuru yang kurang cermat dilakukan oleh pemain kesebelasan Perseris, di mana kita saksikan saudara, kembali kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi keliru sudah dilakukan, kini bola dalam penguasaan Yudin, masih Yudin. Apa yang terjadi? Pelanggaran dilakukan Junat terhadap Yudin, dan akhirnya tanpa ampun sang pengadil memberikan tendangan bebas bagi kesebelasan keliru. Tendangan bebas saudara penonton kita saksikan bagi kesebelasan keliru akan terjadi. Jamil Reja saudara yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan keliru, mundur beberapa langkah saudara penonton kita saksikan. Jamil Reja berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari kesebelasan Perseris, tetapi keuntungan bagi keliru untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu mereka dapati, di mana sebuah eksekusi tendangan penjuru saudara akan diberikan oleh sang pengadil untuk kesebelasan keliru. Jamil Reja lakukan sudah, terjadi kemelut berbahaya, masih terjadi kemelut, berhasil diantisipasi barisan bertahan Perseris. Serangan balik dilakukan Perseris, salah pengertian terjadi, dan kali ini bola jatuh dalam penguasaan pemain Perseris, kembali melebar kepada Mbak Messi. Masih Mbak Messi, lepaskan umpan saudara. Apa yang terjadi? Kita saksikan saudara penonton, sebuah upaya kontrol bola yang kurang cermat diperagakan pemain dari kesebelasan Perseris, dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi kesebelasan keliru, terus bergulir saudara, dan masih skor kacamata imbang tanpa gol. Masih tetap terjadi pada pertandingan babak yang pertama yang mempertandingkan kesebelasan keliru dengan kesebelasan Perseris. Pertandingan lanjutan di putaran pertama event turnamen P3 Cup tahun 2012
2022. Sebuah sliding tackle terlambat yang dilakukan oleh Mbak Messi akhirnya membuat sang pengadil meniup free kick. Tendangan bebas untuk yang kesekian kalinya bagi kesebelasan keliru. Kita saksikan saudara penonton, tendangan bebas bagi kesebelasan keliru. Kali ini Iyudin yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas bagi kesebelasan keliru. Saudara penonton, peluang kesekian di babak yang pertama yang dimiliki oleh kesebelasan keliru akankah berhasil mereka konversikan untuk menjadi gol ke gawang kesebelasan Perseris? Lakukan sudah. Kembali Juna berhasil mengamankan lini pertahanan Perseris dengan sebuah heading dan akhirnya pergerakan bola kembali keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan keliru sudah dilakukan. Kembali sebuah crossing dilepaskan. Ya saudara, kurang cermat crossing bola yang dilepaskan oleh pemain dari kesebelasan keliru dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan arena pertandingan, melahirkan tendangan gawang bagi kesebelasan Perseris. Tendangan gawang saudara penonton, kita saksikan Turam angkat bola ke tengah lapangan pertandingan dan saudara tendangan pertandingan babak yang kedua yang akan mempertandingkan kesebelasan Perseris dengan kesebelasan keliru akan segera kembali kami gulirkan. Kedudukan imbang tanpa gol masih terjadi pada pertandingan sore kali ini. Akankah ada gol yang akan dicetak baik dari kesebelasan Perseris atau lawannya kesebelasan keliru? Baik, sebuah pertanyaan yang tentunya akan kita dapatkan jawabannya pada pertandingan babak yang kedua yang masih setia ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Ya saudara, babak yang kedua bergulir, tetapi informasi pertandingan pada esok hari akan saya sampaikan saudara, dan tentunya jangan sampai Anda lewatkan pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan yang sedang dilangsungkan pada sore kali ini, di mana besok akan bertanding kesebelasan Porba dari kawasan Pondok Bahar yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Bina Muda dari kawasan Ciater BSD. Ya, itulah informasi pertandingan esok. Datang, hadir dan saksikan kembali laga serunya yang akan dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar masih dalam penyelenggaraan event turnamen P3 Cup tahun 2022. Baik saudara, kita lanjutkan babak yang kedua di mana kini kesebelasan Perseris langsung mengurung lini pertahanan keliru dari seperempat lapangan permainan. Sebuah umpan yang cukup baik saudara berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan dari kesebelasan keliru. Datang kembali gempuran dari kaki Kejong, tetapi bola berhasil diintersep oleh pemain bertahan keliru dan kali ini lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Perseris sudah dilakukan. Terjadi perebutan bola di sisi kiri pertahanan keliru. Sebuah tekanan dilakukan, berbahaya. Oh saudara penonton, kita saksikan peragaan serangan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Perseris harus gagal, di mana saudara gol yang dicetak oleh pemain kesebelasan Perseris begol. Oh ya, kita lihat harus dianulir karena sang asisten wasit menganggap pergerakan pemain Perseris sudah berada pada posisi offside dan akhirnya menggagalkan peluang dan juga kesempatan kesebelasan Perseris untuk leading atas lawannya keliru pada pertandingan di babak yang kedua ini saudara. Tetapi terlepas dari gol yang dianulir akibat offside, tentunya ini menjadi sinyal alarm berbahaya bagi lini pertahanan kesebelasan keliru untuk tidak kembali memberikan ruang gerak bagi pemain Perseris. Kalau tidak, malapetaka siap menghampiri lini pertahanan keliru pada pertandingan sore kali ini. Dan kali ini saudara, kini tendangan bebas bagi kesebelasan
lemparan keliru Jamil Reja lakukan sudah berhasil diantisipasi dengan baik oleh pemain bertahan Perseris. Kembali gempuran coba dilakukan pemain dari kesebelasan Perseris saudara, yang semangat fighting spirit dan juga perubahan strategi tempur yang dilakukan oleh pemain Perseris pada pertandingan babak yang kedua ini memanfaatkan interval waktu istirahat tadi saudara. Yang jelas mereka bukan lagi tim yang seperti pada pertandingan babak yang pertama yang lebih banyak tertekan, dan kali ini sang lawan mendapatkan peluang. Sundulan kepala yang kurang cermat dilakukan oleh pemain dari kesebelasan keliru, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Ya saudara penonton, kita saksikan kembali kini pergerakan bola dibiarkan keluar meninggalkan lapangan pertandingan oleh pemain Perseris, dan kali ini tendangan gawang saudara untuk kesebelasan keliru. Untuk kesebelasan Perseris akan terjadi. Penjaga gawang Arif yang bersiap melakukan goal kick lakukan sudah melambung ke tengah lapangan pertandingan. Terjadi kop duel bola udara dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan keliru. Lepaskan umpan, terjadi kesalahan berbahaya. Beruntung saja sebuah treble yang terjadi di lini pertahanan kesebelasan Perseris berhasil kembali diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Perseris Arif, dan akhirnya menyelamatkan gawang Perseris. Baik saudara penonton, gempuran dilakukan pemain Perseris, terjadi perebutan bola. Jamil Reja berhasil mematahkan tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Perseris, dan kali ini keliru berbalik melakukan tekanan saudara dari sisi kanan pertahanan Perseris. Kita saksikan maju melesat pemain kesebelasan keliru saudara penonton, kita saksikan Dinyo, tetapi ada pressing yang dilakukan oleh pemain bertahan Perseris yang akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan keliru terjadi sudah dilakukan, dan kali ini bola dalam penguasaan Bogel tercuri oleh pemain Perseris, tetapi kembali berhasil direbut dengan baik, dan kali ini saudara penonton berbahaya. Yang keliru dan sudah mampu bangkit untuk melanjutkan jalannya pertandingan pada sore hari ini. Tendangan bebas saudara untuk kesebelasan Perseris akan terjadi. Turam lakukan sudah melambung ke tengah lapangan pertandingan, berhasil dipotong oleh pemain bertahan Perseris, dan kali ini kita lihat saudara penonton Perseris bangun serangan lewat sebuah tendangan spekulasi, dan ya saudara, kita saksikan fokus dan konsentrasi penjaga gawang dari kesebelasan keliru saudara penonton. Marlan nampaknya agak sedikit kurang terjaga saudara. Sebuah tendangan spekulasi yang tidak begitu keras dilakukan oleh Jainal. Hampir saja antisipasi bola yang kurang cermat dilakukan oleh Marlan membuat gawang dari kesebelasan keliru bergetar, tetapi beruntung saja saudara bola masih belum melewati garis gawang, dan akhirnya selamat sementara gawang dari kesebelasan keliru pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kembali esok pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik dibanding pertandingan pada sore kali ini, di mana saudara penonton Purba Pondok Bahar yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Bina Muda datang lagi esok ke lapangan sepak bola Bunga Mekar untuk menyaksikan laga serunya yang akan kembali kita pertandingkan. Dan peluang bagi keliru Yudi. Saudara, improvisasi yang kita semua sepakat menjadi kendala gagalnya peluang emas yang dimiliki oleh pemain kesebelasan keliru saudara dari kaki Yudin, di mana ruang tembak yang sebenarnya sudah cukup baik dimilikinya, tetapi Yudin lebih memilih untuk mendribling bola tersebut, dan akhirnya pergerakan bola sedikit liar, dan akhirnya membuat Yudin gagal melakukan kontrol dengan baik, dan tendangannya pun tidak tepat sasaran.
pelanggaran dan akhirnya gagal mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang kedua. Kita saksikan keliru melakukan manuver dan sebuah pelanggaran dilakukan Juna, saudara penonton, tipis beberapa sentimeter dari kotak penalti kesebelasan Perseris, dan akhirnya sang pengadil pun memberikan kartu kuning bagi pemain kesebelasan Perseris Juna. Tendangan bebas bagi kesebelasan keliru. Baik saudara penonton, kesempatan emas berikutnya bagi kesebelasan keliru untuk mengubah hasil pertandingan pada sore kali ini mereka dapati, di mana sebuah eksekusi tendangan bebas saudara dari spot yang cukup efektif untuk bisa melahirkan gol. Saudara penonton, kita saksikan Jamil Reja yang bersiap melakukan tendangan. Kembali kita lihat penyelamatan gemilang dilakukan oleh penjaga gawang kesebelasan Perseris Arif untuk bisa mengamankan gawang Perseris dari gempuran pemain keliru, dan kesalahan terjadi dilakukan pemain bertahan keliru berbahaya. Ya saudara, kali ini gawang dari kesebelasan keliru yang terancam lewat sebuah eksekusi tendangan bebas ketika pemain bertahan mereka melakukan sebuah pelanggaran. Saudara penonton, dalam interval waktu sepersekian menit sebelumnya kita lihat gawang kesebelasan Perseris terancam, dan kali ini situasi 180 derajat terjadi. Sebuah tembakan bebas yang terjadi dan juga berasal dari spot yang cukup efektif, tinggal bagaimana pemanfaatan pemain yang dipercayakan sebagai eksekutor. Ya saudara, kita lihat dua pemain dari kesebelasan Perseris bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan bersama-sama saudara penonton, tendangan bebas Podoai. Kita lihat saudara, Podoai dengan apa yang dilakukan pemain dari kesebelasan keliru ketika memaksimalkan tendangan bebas dan akhirnya gagal saudara, membuat kesebelasan Perseris mengungguli sang lawan keliru pada pertandingan babak yang kedua ini, dan belum merubah kedudukan, masih tetap imbang tanpa gol 0. Ya saudara penonton, benar-benar sebuah pertandingan yang masih menjadi sebuah misteri kita dapatkan pada babak yang kedua yang mempertandingkan kesebelasan keliru dengan kesebelasan Perseris, di mana kedua kesebelasan masih sama-sama kesulitan untuk bisa menghadirkan gol saudara. Dan wasit pergantian pemain keliru nomor punggung 10 Arai keluar. Kembali ke tangga nih. Arai dari kesebelasan keliru nomor 9 ya, bukan nomor 10 bang. Tolong manajernya lebih teliti ya. Masuk Agil nomor punggung 7. Baik saudara, kita saksikan pertandingan babak yang kedua, kita lanjutkan, di mana pergantian pemain dilakukan kesebelasan keliru saudara. Dan kali ini kini throw in untuk kesebelasan keliru mereka dapati dari sisi kanan pertahanan Perseris yang bersiap melakukan sudah lemparan ke dalam, berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Perseris. Sebuah pelanggaran terjadi dan akhirnya tendangan bebas untuk yang kesekian diberikan bagi kesebelasan Perseris. Baik saudara penonton, kebuntuan dan juga keran gol yang masih macet dialami oleh pemain dari kedua kesebelasan yang bertanding. Dan kali ini saudara, bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Perseris. Saudara penonton, lepaskan umpan terobosan tetapi terlalu deras dan akhirnya gagal saudara upaya kesebelasan Perseris untuk bisa menghadirkan gol. Kali ini pertahanan dari kesebelasan keliru, dan kini pergerakan bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk kesebelasan keliru sudah dilakukan, berhasil diantisipasi dengan baik, dan kali ini Dego berhasil menangis perebutan bola, dan lagi-lagi sebuah umpan terobosan yang dikirimkan oleh Jainal terlalu deras, dan akhirnya bola berhasil diantisipasi oleh Marlan. Ya saudara, kita saksikan kembali keliru coba bangun serangan, maksud kami Perseris, tetapi gagal pula usaha yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Perseris. Kali ini keliru saudara dari kaki Trisna berhasil diamankan oleh pemainnya. Kita lihat Juna saudara, masih Juna bekerja
kerjasama kepada kompatriotnya. Kita saksikan Erwin, tetapi kembali terlepas. Juna kembali datang mensupport. Terjadi perebutan bola. Ya, play on karena advantage ball. Kali ini kita lihat bola dalam penguasaan Jainal. Ya, sebuah skill yang cukup baik sempat dipertontonkan oleh Jainal. Dan kini saudara, sebuah intercept yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan keliru akhirnya membuat throw in terjadi untuk kesebelasan Perseris. Lemparan ke dalam saudara untuk kesebelasan Perseris terjadi, sudah dilakukan. Jainal kembali melewati hadangan satu pemain dan pelanggaran wasit. Pergantian pemain dari kesebelasan keliru. Wasit pergantian pemain dari kesebelasan keliru. Iksan keluar nomor punggung 15. Iksan nomor punggung 15 dari kesebelasan keliru keluar, masuk Dede nomor punggung 12. Ya saudara, kita saksikan perubahan coba terus dilakukan oleh kesebelasan keliru pada pertandingan babak yang kedua ini. Dua pergantian sudah dilakukan oleh manajer tim dari kesebelasan keliru, dan kali ini gawang kesebelasan keliru terancam lewat sebuah tendangan bebas ditanduk oleh Jamil Reja, dan akhirnya aman sementara lini pertahanan dari kesebelasan keliru. Ya saudara penonton, skor imbang tanpa gol 0 masih tetap terjadi pada pertandingan babak yang kedua yang terus bergerak memasuki menit medio pertandingan antara kesebelasan keliru dengan kesebelasan Perseris. Saudara, akankah kembali menghadirkan adu tendangan penalti untuk bisa kita dapatkan siapakah tim yang akan melaju ke putaran kedua dan berjumpa dengan kesebelasan Deni. Saudara, kita nantikan, waktu masih begitu panjang dan bisa dimaksimalkan oleh pemain dari kedua kesebelasan untuk bisa mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kembali peluang terjadi saudara, berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan keliru. Datang kembali gempuran. Ya saudara penonton, asisten wasit sudah melihat pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Perseris berada pada posisi offside, dan akhirnya gagal tekanan yang dilakukan oleh kesebelasan Perseris. Tendangan bebas sudah dilakukan, keliru coba melakukan tekanan, tetapi umpan yang dikirimkan pemain keliru juga keliru, dan kali ini kita lihat keliru menekan saudara. Pelanggaran kembali dilakukan pemain Perseris Juna untuk bisa menghentikan ruang gerak pemain dari kesebelasan keliru. Dan kali ini saudara penonton, peluang emas berikutnya dimiliki oleh kesebelasan keliru untuk bisa mengubah kedudukan pada pertandingan babak yang kedua. Tendangan bebas saudara penonton, Jamil Reja yang kembali bersiap untuk bisa melakukan eksekusi tendangan bebas. Kita nantikan saudara penonton, tua dari seorang Jamil Reja akankah terjadi pada sore hari ini. Dan kita lihat sebuah eksekusi tendangan bebas yang cukup baik dilepaskan oleh Jamil Reja, tetapi bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Arif dari kesebelasan Perseris, dan akhirnya menggagalkan tekanan dan juga upaya keliru untuk leading pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita saksikan saudara penonton, bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Lemparan ke dalam untuk yang kesekian kalinya terjadi pada pertandingan babak yang kedua, tercuri oleh pemain kesebelasan Perseris, berhasil diantisipasi dengan baik. Turam berhasil menggagalkan manuver yang dilakukan pemain keliru, dan akhirnya umpan kiriman Turam membentur pemain kesebelasan Perseris, maksud kami keliru, dan akhirnya melahirkan tendangan bebas. Juna saudara yang bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Saudara penonton, Juni kepada siapa bola akan terarah, mundur beberapa langkah. Juni lepaskan umpan langsung memasuki lini pertahanan keliru, berhasil diantisipasi dengan baik. Counter attack coba dilakukan. Turan kembali berhasil menutup ruang gerak pemain dari kesebelasan keliru, dan kali ini umpan panjang diperagakan pemain keliru yang saudara bisa kembali diantisipasi oleh barisan pertahanan dari kesebelasan Perseris, dan akhirnya tendangan sejadi-jadinya yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan keliru membuat pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam saudara kita saksikan terjadi, dan kali ini kita lihat untuk yang kesekian kalinya lemparan ke dalam terjadi pada pertandingan sore kali ini saudara penonton, dan akhirnya umpan panjang kembali berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Perseris Arif.
dan akhirnya menggagalkan upaya yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan keliru. Baik saudara, masih belum ada gol yang terjadi pada pertandingan babak yang kedua yang mempertandingkan Perseris dengan kesebelasan keliru, dan kali ini Yudin berhasil melepaskan diri, berbahaya terus menusuk. Ya saudara, pressing ketat yang dilakukan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Perseris akhirnya membuat wasit menunjuk tendangan penjuru saudara bagi kesebelasan keliru pada pertandingan babak yang kedua ini. Kita nantikan akankah peluang berikutnya bagi kesebelasan keliru berhasil mereka maksimalkan untuk menjadi gol ke gawang kesebelasan Perseris. Mundur beberapa langkah saudara, kita saksikan sepak pojok sudah dilakukan, kembali masih terjadi kemelut di mulut gawang dari kesebelasan Perseris, berhasil diantisipasi serangan balik, dan kita lihat saudara penonton, kita lihat kembali kesebelasan keliru menekan dari sisi kiri pertahanan Perseris. Juni berhasil mengcover dan wasit pergantian pemain degol dari kesebelasan Perseris, keluar nomor punggung 5 masuk Bilal nomor punggung 99. Ya, kita saksikan saudara pergantian pemain juga dilakukan oleh kesebelasan Perseris untuk bisa menambah daya gedor mereka atas sang lawan kesebelasan keliru pada pertandingan babak yang kedua ini, di mana saudara penonton kini sepak pojok bagi kesebelasan keliru. Akankah berhasil mereka maksimalkan untuk menjadi gol ke gawang kesebelasan Perseris? Lakukan, sudah berbahaya, berhasil ditanduk menjauh, terjadi kemelut kembali di mulut gawang dari kesebelasan Perseris. Kembali datang gempuran saudara dari kaki pemain kesebelasan keliru lainnya. Agil lepaskan umpan, membentur badan pemain kesebelasan Perseris. Back pass, kesalahan terjadi dilakukan pemain bertahan keliru. Beruntung saudara, kita saksikan Fajar masih begitu tenang menjaga areal pertahanan kesebelasan keliru, tetapi kali ini saudara pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Perseris. Juni bekerja sama berikan kepada Erwin, lepaskan crossing, tidak ada pemain Perseris lainnya yang berada di kotak penalti kesebelasan keliru. Dan saudara, sebuah peluang, sebuah pergerakan bola yang akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok untuk kesebelasan Perseris akan terjadi. Kita nantikan bersama-sama saudara, kita nantikan bersama-sama. Akankah gol yang kita tunggu-tunggu terjadi? Akankah gol yang kita nantikan sama-sama terjadi? Lakukan sudah. Allahu Akbar. Kembali saudara, terlambat sepersekian detik usaha pemain kesebelasan Perseris Erwin dalam menyambut usaha tendangan penjuru yang dilakukan oleh kompatriotnya, dan akhirnya gagal membuat kesebelasan Perseris leading atas lawannya keliru pada pertandingan babak yang kedua. Ya saudara penonton, bayang-bayang adu tendangan penalti nampaknya sudah semakin melekat dalam benak kita yang menyaksikan, dan juga para manajer tim dari kedua kesebelasan yang bertanding pada sore kali saudara, karena kita lihat waktu terus bergulir dan sudah memasuki menit kesekian. Ya saudara penonton, dalam situasi deadlock dan dalam situasi sulit yang sedang dialami oleh para pemain yang bertanding, kita semua sepakat tim manapun yang berhasil mencetak gol akan menjadi sebuah golden goal, sebuah gol yang akan sulit untuk disamakan, sebuah gol yang akan sangat mahal. Dan ampun, saudara penonton, kita saksikan hanya menendang angin pemain dari kesebelasan keliru. Agil ketika mendapatkan peluang emas di depan mata yang hanya tinggal berhadapan dengan penjaga gawang, dan hanya kita lihat akhirnya gagal saudara kesempatan kesebelasan keliru untuk leading atas lawannya Perseris. Datang lagi Yudin, masih Yudin, berbahaya. Ya, diapit oleh dua pemain bertahan dari kesebelasan Perseris. Sepak pojok saudara untuk kesebelasan keliru akan terjadi. Kita nantikan bersama-sama. Yudin yang bersiap melakukan eksekusi tendangan penjuru bagi kesebelasan keliru. Bersiap saudara penonton, bersiap lakukan sudah, dan terjadi kemelutan. Saudara, kemelut yang terjadi di mulut gawang dari kesebelasan Perseris akhirnya membuat wasit meniup free kick. Kita nantikan saudara,
pelanggaran handsball nampak dilakukan oleh pemain dari kesebelasan keliru, dan akhirnya tendangan bebas bagi kesebelasan Perseris terjadi. Baik saudara, kita saksikan tendangan bebas bagi kesebelasan Perseris. Saudara penonton, Turam yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas lakukan, sudah jatuh di kaki pemain keliru dan terjadi perebutan bola. Kita lihat saudara penonton, pelanggaran terjadi, tendangan bebas bagi kesebelasan keliru. Kita nantikan Jamil Reja saudara akankah kembali bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas. Saudara penonton, sedang enak nampaknya penampilan Jamil Reja pada pertandingan sore hari ini. Kita semua sepakat saudara, memang apa yang dilakukan oleh pesepak bola Indonesia adalah tergantung kondisi pendaringan. Mungkin pendaringan Jamil Reja lagi penuh sehingga main bolanya enak, dan juga beberapa kali saudara kita saksikan kali ini gerak tipu yang cukup baik dilakukan oleh Jamil Reja yang akhirnya berhasil menipu pagar betis dari kesebelasan keliru, tetapi tendangan yang dilepaskan pemain keliru masih terlalu lemah dan berhasil diantisipasi oleh penjaga gawang dari kesebelasan Perseris. Kembali saudara penonton, kita saksikan gempuran yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Perseris gagal, dan akhirnya bola pun keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan keliru sudah dilakukan. Bola kini dalam penguasaan Bogel. Bogel bekerja sama berikan kepada Agil. Gagal kontrol yang kembali dilakukan pemain kesebelasan keliru. Tetapi kita lihat saudara, apakah yang terjadi? Nampak harus diulang. Lemparan ke dalam yang terjadi dilakukan oleh pemain dari kesebelasan keliru pada pertandingan sore hari ini, di mana saudara penonton kedudukan imbang tanpa gol 0 masih terjadi, dan juga pertandingan yang mempertandingkan kesebelasan keliru dengan kesebelasan Perseris pada sore kali ini terus bergulir. Tetapi tanpa sadar, tahu atau tidak saudara, kita nampaknya pada sore kali ini sudah mendapatkan rekor tersendiri, di mana banyaknya bola keluar lapangan pertandingan dan banyaknya lemparan ke dalam yang terjadi yang melibatkan pemain dari kedua kesebelasan. Statistik mencatat 1570 kali lemparan ke dalam yang terjadi, baik itu untuk kesebelasan Perseris ataupun lawannya kesebelasan keliru. Ya saudara, mencatatkan rekor tersendiri pertandingan antara kesebelasan keliru dengan kesebelasan Perseris. Dan kali ini saudara penonton, kesempatan berikutnya bagi kesebelasan Perseris untuk leading mereka dapat lewat sebuah eksekusi tendangan bebas. Juni lakukan sudah. Kembali saudara, kita saksikan bola tinggal dorong doang, tetapi gagal lagi pemain Perseris untuk bisa memaksimalkannya dengan baik saudara, dan akhirnya gagal pula kesebelasan Perseris untuk leading atas lawannya kesebelasan keliru. Ya saudara penonton, kita saksikan peluang bagi kesebelasan Perseris yang kembali gagal mereka hadirkan untuk mengunci kemenangan mereka atas sang lawan kesebelasan keliru. Sebuah tendangan bebas yang cukup baik dilepaskan oleh Juni, dan kali ini keliru dari seperempat lapangan permainan terjadi perebutan dan salah pengertian terjadi, dan akhirnya membuat bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang saudara untuk kesebelasan Perseris. Oh ya, kita lihat Turan yang akan melakukan tendangan gawang dan tos-tosan.